dilahirkan di Taman Lumbini, para dewa yaitu turun untuk menyambut kelahiran Bodhisattva, ya, karena sangat menghormati dan menghargai seorang Bodhisattva telah lahir di dunia. Para dewa ini menyiapkan bunga-bunga, wangi-wangian, air hangat untuk memandikan Bodhisattva. Ya, adik-adik dulu masih ingat gak waktu baru lahir dimandikan di mana? Masuk baskom. Ya, berbeda kita manusia biasa. Dulu kita baru lahir mungkin begitu lahir langsung mandikan di baskom. Kalau Bodhisattva enggak. Yang mandikan itu siapa? Para dewa. Ya, kalau kita ingat enggak? Pasti enggak ingat siapa yang mandi, enggak tahu. Ya, mama kita enggak mungkin. Mama kita kan masih kesakitan harus melahirkan kita. Ya, kemungkinan ya nenek kita, ya, atau perawat yang lahir di rumah sakit, ada perawat, ya, ada suster, ada dokter. Oke. Nah, kalau pakai Siddhartha dulu para dewa yang memandikan, ya, menggunakan bunga-bunga, wangi-wangian, air hangat, air suci. Nah, itulah yang kita lakukan saat ini, mengacu pada sejarah tersebut. Jadi kita melakukan info. Kenapa? Ya, kita gantinya pakai rupa Bodhisattva Siddhartha. Ya, nggak mungkin kita panggil Buddha turun, kita mau wesa, kita mau mandi Buddha. Ya, nggak bisa. Buddha udah parinibbana. Jadi itulah kenapa ada sebuah tradisi info. Nah, tujuan kita apa pada info? Ya, ini bukan semata-mata kita ambil air, tuang air di patung atau rupa tersebut, enggak. Ya, jadi ada satu makna yang bisa kita tangkap atau ambil dari kegiatan tersebut. Ya, tujuannya adalah kita membersihkan kilesa atau noda-noda yang ada di dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu yakin nggak? Adik-adik yakin nggak kalau bersih dari noda di dalam diri? Nah, gampangnya sekarang udah mandi belum? Ya, udah mandi maksudnya. Udah mandi, tapi masih kotor atau sudah bersih secara keseluruhan? Bersih atau masih kotor? Tengok kakinya hitam atau enggak? Ya, tengok sekelilingnya bersih atau enggak, kiri kanan. Jangan-jangan di mukanya ada lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari luar istilahnya, ya kita membersihkan rupanya, kita menuangkan air. Itu maknanya kita di dalam diri kita membersihkan kotoran batin, bukan sekedar kita membersihkan kotoran yang ada di luar diri kita, kotoran di dalam batin kita, pikiran kita. Ya, seperti apa? Ya, kita sering berbuat jahat dan lain sebagainya. Nah, kita bertekad membersihkan noda-noda di dalam diri kita, noda batin kita. Ya, itu makna yang bisa kita ambil dari kita melakukan info, ya, atau pemandian rupa Bodhisattva Siddhartha. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum caranya bagaimana kita melakukan info? Itu baru kali ini, maksudnya sudah dilakukan apa belum info? Oh, tahun lalu pernah? Iya. Oh, Subhadra. Oh ya, berarti saya tidak dapat waktu itu. Iya, jadi yang tahun ini baru dipasang atau dari kemarin? Oh, berarti belum melakukan info? Belum? Oke, kalau belum jadi kita jelaskan caranya bagaimana. Ya, mungkin ini bagaimana sih ambil air siram gitu aja. Ya, ada tata caranya yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan info. Ya, pertama-tama kita harus memberikan penghormatan dulu. Ya, jadi sampai di sana nanti kita memberikan penghormatan, membubuhkan dada, kemudian secara perlahan kita ambil peralatannya, gayungnya, lalu setelah itu dalam hati bertekad. Ya, kita siram dari bahu, jangan dari kepala, dari bahu kanan kita itu berarti itu di kirinya. Ya, jadi kita ambil air, setelah itu kita siram bahu kanannya, kita mengucapkan
Semoga saya bisa atau mampu, yang dengan ini saya bertekad untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Ya, jadi kita membuat tekad untuk mengurangi perbuatan jahat. Ya, siraman pertama, ya, bertekad mengurangi perbuatan jahat. Kemudian ambil lagi bahu kiri. Saya bertekad untuk mengembangkan hal baik. Hal baik kalau tentunya tahu ya, kita berbuat baik. Yang bahu kiri, bahu kiri. Kemudian ambil lagi yang ketiga, bahu kanan. Bahu kanan. Itu bertekad kita mendoakan semoga semua makhluk di alam semesta selalu berbahagia. Ingat ya, ada 3 tahap. Pertama apa tadi? Bertekad untuk meninggalkan perbuatan jahat. Yang kedua, bertekad untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, mendoakan semoga semua makhluk di alam semesta berbahagia. Nah, itu ingat nanti ketika kita melakukan prosesi info. Ya, jadi itu adalah hal penting yang harus kita maknai, bukan semata-mata kita tuang air ces sudah pergi. Ya, jadi ada hal yang harus kita maknai Bapak Ibu. Itu adalah info. Ya, nah kemudian tentunya ketika menyiapkan hal tersebut, ya ini siapa yang menyiapkan untuk kegiatan info? Semua. Oke, kalau semua berarti saya yakin adik-adik di sini sangat kompak untuk membuat persiapan Waisak. Ya, kompak, harmonis, ya dengan penuh kebahagiaan tentunya. Ya, jadi kita lihat tema Waisak kita kan menyinggung tentang harmonis. Ya, jadi selama adik-adik menyiapkan itu, saya rasa adik-adik itu sudah mengembangkan yang namanya keharmonisan, kekompakan antar sesama, ya antar muda-mudi, antar teman dan lain sebagainya. Ya, tentunya keharmonisan dan kebahagiaan itu saya harapkan adik-adik bisa terus mempertahankannya. Ya, bila perlu adik-adik bawa balik ke rumah. Ya, keharmonisan dan kekompakan itu bawa balik ke rumah, diterapkan dengan keluarga. Ya, dengan siapa? Dengan papa, dengan mama. Ya, jadi keluarga kita jadinya harmonis. Adik-adik kan sudah sering datang berbiara, berbuat baik, ya, mengembangkan ajaran Buddha, tentunya mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan. Nah, itu kita bawa pulang ke rumah, kita terapkan biar keluarga kita harmonis. Setelah itu, setelah di rumah kita bawa kemana lagi? Keluar. Dengan siapa? Hah? Kawan-kawan, tetangga kita, ya, tetangga kita juga ajak, kita beri contoh, ya, kita beri contoh bahwasanya untuk bisa hidup harmonis itu kita harus apa? Saling menghargai, saling menghormati. Ya, karena apa? Kita manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi oleh sebab itu kenapa hidup harmonis itu penting. Setelah di lingkungan sekitar kemana? Kemana? Ke sekolah. Ya, sekolah harus harmonis dengan siapa? Guru, teman. Ya, di sekolah kan yang kita temui bukan teman kita yang tetangga aja, banyak orang-orang luar yang bisa berbeda dengan kita dalam artian beda keyakinan. Ya, nah tentu harmonis itu juga perlu kita terapkan di lingkungan sekolah. Ya, kita bawa kemanapun kita pergi. Setelah sekolah kita masyarakat luas, kemudian bangsa Indonesia. Ya, karena tema kita adalah keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Ya, jadi harmonis ini terus diingatkan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita agar kita juga menjadi damai, tentram dan bahagia. Ya, kita harmonis yaitu dengan cara apa? Tadi menghargai, menghormati. Selain itu kita harus jaga pikiran, ucapan, perbuatan. Ya, itu sangat penting. Apalagi ucapan. Ucapan ini sangat-sangat penting, harus kita jaga adik-adik.
Adik-adik sekarang itu biasanya sering banget ya ucapan-ucapan yang ibaratnya sedikit kasar itu jadi kebiasaan, jadi bahan candaan dan merasa bahwasanya keren ya. Padahal kalau di mata kita itu nggak keren sama sekali. Karena apa? Kalau dia udah bisa mengeluarkan kata-kata begitu, artinya anak ini bisa dibilang kedepannya pun akan terus selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Ya, jadi kita harus jaga itu. Ya, pikiran, ucapan, perbuatan kita penting. Kalau kita bisa jaga 3 hal ini, kemanapun kita pergi, kita bisa harmonis dengan orang lain. Ya, jaga ucapan kita terhadap orang tua kita, ya, terhadap tetangga kita, teman di sekolah kita, guru, bahkan masyarakat sekitar. Ya, jadi itu adik-adik yang harus kita ingat dan harus kita maknai di momen Waisak tahun ini. Selalu hidup harmonis dimanapun kita berada. Harmonis untuk diri kita, harmonis untuk orang tua kita, untuk tetangga kita, teman-teman kita, dan untuk semua makhluk. Baik, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, saya ucapkan selamat ya Hari Trisuci Waisak. Semoga berkah Waisak ini memberikan manfaat untuk kita dengan agar selalu berpraktek bajik di dalam kehidupan sehari-hari dan kita selalu mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Seminari Budaya, Namo Budaya. Kacia Ami Topo.
Wihara Sasana Manggala mengucapkan Selamat